Hari ini gue kesasar sebenarnya. Ini dari Ancol masuk ya, mau arah pulang. Tadinya mau lewat dari arah Ancol menuju Kelapa Gading ke Cawang. Tapi kesasar, akhirnya gue melewati Jor 2. Jadi masuknya tembus ke arah Tanjung Priuk. Nah ini kalau kita lihat Jor 2 ini yang menghubungkan dengan Jor 1 dan tol Jakarta Cikampek. Pembangunan Jor 2 itu ternyata dilakukan oleh PT Jasa Marga dan anak perusahaannya dengan PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng atau JKC. Proyek pembangunan Jor 2 ini pertama sih diusulkan pada tahun 1998. Namun baru bisa direalisasikan pada tahun 2014. Pembangunan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama yang menghubungkan antara Jor 1 dengan jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo, jadi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Serta tahap keduanya yang menghubungkan antara jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo dengan jalan tol Jakarta Cikampek. Tahap pertama pembangunan Jor 2 itu dimulai pada tahun 2014 dan rampung pada tahun 2017. Sedangkan tahap kedua dimulai pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018. Jor 2 ini memiliki panjang total sekitar kurang lebih 31 km dengan 6 jalur yang dapat dilalui oleh kendaraan. Jadi kalau kita ke sini, ini banyak kontainer ya. Ini kadang kalau jam-jam tertentu arah ke sini tuh traffic macet. Ini kebetulan gua lewat tuh jam siang ya, sekitar jam 3.15, setengah 4 lah. Karena yang tadi saya bilang ini kesasar nih lewat sini. Udah pernah lewat sini sih, cuma ya udah kepalang sambil nyetir gua review lah. Ini tol tarifnya sekali masuk itu Rp16.000. Kalau menurut gua sih Jor 2 ini merupakan jalan tol yang sangat strategis karena menghubungkan antara pelabuhan Tanjung Priuk ya, di kontainer-kontainer seperti yang dilihat ya, bisa langsung akses ke pelabuhan Tanjung Priuk, dan mereka juga bisa langsung masuk ke kawasan industri yang ada di arah Bekasi, Cikarang, Cikampek, Tambun, pokoknya daerah sana lah. Kan banyak industri tuh di daerah-daerah sana. Dan Jor 2 ini bisa akses tembus juga langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi menuju bandara banyak alternatif, bisa dari mana-mana. Jalannya memang dibanding jalan yang di MBZ ya, yang kayak gelombang turun naik, ini kalau Jor 2 ini tenang-tenang aja nih, lurus aja, enak gitu loh. Nah, dengan adanya Jor 2 ini saya melihat bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Biasa kalau model truk atau sumbu besar yang lewat tol dalam kota, yang aksesnya dari Cawang menuju Tanjung Priuk atau dari Cawang menuju Grogol yang mau arah ke Tangerang,
itu ada jamnya kan, mobil-mobil besar itu mulai masuk jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Nah, dengan adanya JOR 2 ini yang dari arah luar kota Jakarta, terutama akses yang dari Bekasi, Cikarang, Karawang gitu, yang ke Jawa Tengah, ke Surabaya, truk-truk besar ini bisa lewat JOR 2 ini, jadi bisa menghemat. Cuma ntar kalau Anda masuk tol dalam kota itu di atas jam 10 malam, itu truk-truk gede itu bisa udah masuk lewat situ ya, traffic juga. Ya, kalau truk-truk besar seperti kontainer diperbolehkan masuk tol dalam kota jam pagi sekitar jam 6 atau sampai jam 9, mungkin tambah macet karena dulu peraturan dari pemerintah diperbolehkan. Jadi sekarang mereka muter lah ya, muter lewat ini, salah satunya lewat Jakarta Outer Ring Road ini. Kalau kita dengar pembangunan JOR 2 ini tak luput dari kontroversi terkait dengan pembebasan lahan yang dilakukan sama pemerintah ya, terutama agak tersendat waktu itu antara akses Jalan Sediatmo itu menuju ke Cilincing yang di Tanjung Priuk itu cukup lama, itu cukup makan waktu. Kalau masalah ini dioperasionalkan ini JOR 2 setahu saya sekitar tahun 2018 sebelum Covid ya, 2018-2019 ya. Tapi dengan zamannya Pak Jokowi, infrastruktur itu lagi digiatkan, infrastruktur itu lagi dikencangkan, artinya itu dipercepat, makanya JOR 2 ini nggak bisa dipergunakan. Nah, di sepanjang JOR 2 ini juga pembangunan perumahan ataupun pergudangan seperti Marunda ya, di situ juga banyak pergudangan-gudangan untuk distribusi atau menyimpan barang yang arah ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Dia bisa akses yang tadi bilang ke kawasan industri yang ada di Jawa Barat. Nah, dengan adanya JOR 2 ini tentunya mengurangi kepadatan yang terjadi yang masuk ke tol dalam kota, yang tentunya yang akan akses ke Tangerang, tembus ke Pelabuhan Bakahuni ya, yang mau nyebrang ke Sumatera. Maybe saya lagi mengendarai santai-santai aja ya, ini kecepatan sesuai dengan aturan di bawah 100 km per jam ya, harus berhati-hati. Jadi banyak besar kontainer ya, pengangkut barang-barang dari pelabuhan. Saya lagi mau menuju ke arah Bintara, saya turun dari Bintara, tembus ke Kalimalang, tembus lagi ke akses rumah ya. Jadi sih kadang-kadang kalau kita lewat sini juga bisa lebih cepat ya, tembus. Saya nggak tahu nih, ada beberapa pintu keluar dari sini. Mungkin kalau Anda mau ke Jakarta Garden City yang bisa tembus ke Kelapa Gading, atau Anda mau ke Pulau Gebang ya, karena terminal bis yang di Pulau Gadung itu aksesnya udah dipindah ke Pulau Gebang, jadi bisa juga ditembus ke sini. Atau dari kalau Anda turun yang ke arah bisa tembus ke Kelapa Gading, ada tuh arah turunnya, lupa deh saya, di jalan Cilincing kalau nggak salah ya, yang arah ke Harapan Indah. By the way, jalannya sih lancar, cuma memang ini timingnya aja nih tepat juga macet. Jadi dengan adanya infrastruktur, akses di mana-mana, dan fasilitas dari pemerintah yang bukan menjamin artinya itu membangun, jadi arus kendaraan juga bisa lebih cepat. Ini kalau JOR 2 tembus bisa ke Cikampek juga, kalau lurus itu bisa tembus ke TB Simatupang gitu, gedung-gedung perkantoran, lurus tembus terus dia ke arah Pondok Indah.
Pondok Indah bisa langsung ke Bintaro. Dari Bintaro lurus aja tembus itu ke BSD. Nah, di BSD juga akan dibuat juga tembus ke mana tuh, saya lupa. Atau kalau dari Pondok Indah, kalau ke kiri ke Bintaro, kita ngambil kanan Jami tembus ke arah ke Tangerang. Yang masuk ke Puri itu bisa juga akses ke bandara masuk bisa ke Pantai Indah. Jadi memang udah nyambung, udah berkoneksi lah. Apalagi ntar ada lagi jalan Cijago ya, yang tembus Tanjung Priok, Jagorawi yang udah ke arah Depok, Antasari, terus ke mana gue lupa deh. Jadi memang jalannya udah mulai lagi, yang penting jalannya udah bagus deh. Cuma itu tadi harus punya kendaraan dengan bensin cukup lumayan. Ya silakan ada komen. Ya mudah-mudahan dengan adanya jalan Joshua ini semua ekonomi bisa bergerak. Ini sampai mana nih gue nih? Ini mau ke arah Bintara Prancis. Gue ambil kiri, udah keluar ke Kota Bintang namanya. Tapi belum juga banyak. Ya, thank you. Silakan ada yang komen atau mau subscribe. Silahkan aja. Menelusuri Jor. Thank you.